Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibaul kiram, alhamdulillah pagi hari ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah ini. Semoga salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita mendapatkan pahala serta fadilah daripada subuh berjamaah. Di antaranya baginda Nabi bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullah." Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan salat malam semalam suntuk, habis isya sampai jelang subuh. Dan Rasul bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, dia ada dalam jaminan Allah. Fi dhamanillah wa fi amanillah, baik jaminan kesejahteraan maupun jaminan keamanan. Baginda Nabi pun berdoa untuk yang subuh berjamaah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada subuh pagi hari ini. Oleh karena itu pagi ini adalah waktu mubarak, waktu yang penuh berkah. Jadi jangan disia-siakan. Jangan habis subuh langsung pulang ke rumah, pasti ngapain lagi? Kalau sampai rumah ngapain? Tidur lagi. Orang Bogor kalau nggak tidur nggak enak gitu ya. Ya kalau di Jakarta nggak bisa tidur, panas. Bogor kan adem gitu. Tapi karena ini waktu mubarak, mari kita manfaatkan waktu ya sampai suruk nanti untuk memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita ambil judul, ambil tema hijrah, momentum perubahan sosial politik ya. Jadi karena kita sekarang masuk tahun 45, jadi kita kembali ke generasi 45 sekarang ini ya. Lebih tua daripada generasinya Pak Barkah, ini kan 45 gitu ya. Pak Barkah berapa Pak? 6 apa ya? Gitu. Iya, ini lebih tua lagi, 45, tapi bukan 1945, 1445. Ya, mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini dicatat oleh sejarah 20-30 tahun ke depan ya. Apa momentum hijrah? Kalau kita lihat berbagai ayat tentang hijrah, maka sesungguhnya hijrah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari kota Makkah ke kota Madinah yang dulunya bernama Yasrib. Ketika Rasulullah hijrah itu masih Yasrib. Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kota itu berkembang. Kota itu menjadi pusat peradaban. Dan Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat peradabannya. Jadi peradaban Islam itu dikembangkan oleh Rasulullah dari masjid. Ya. Yang pertama kali bangunan yang dibangun oleh Rasulullah itu masjid, bukan istana. Segala sesuatu dimulai dari masjid. Ya. Ternyata akhirnya terkenal menjadi Madinatur Rasul, kotanya Rasulullah. Kemudian diberi nama Madinatur Rasul Al-Munawwarah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya atau yang diberikan cahaya. Karena di kota Madinah itu
diturunkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dan diterapkan Al-Quran dalam kehidupan, serta didakwahkan Al-Quran ke seluruh dunia. Itu yang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah pada abad ke-7, di mana di Bogor mungkin masih hutan belantara, ya, atau peradaban di Nusantara, kekuasaan pada abad ke-7 itu ada di Sumatera, yaitu di Sriwijaya, ya, di Sriwijaya. Nah, ayat Quran yang berbicara tentang hijrah banyak, ya. Di antaranya saya akan bacakan atau akan dibacakan oleh qori kita yang udah siap tuh kelihatannya di belakang. Silakan Mas dibuka surah Al-Baqarah 218. Ini qori asli ini ya. Ya, alhamdulillah. Silakan dibaca Al-Baqarah 218. Nah, kita dengarkan bersama-sama. Terjemahannya dibaca coba. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Iya. Shadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, tolong dicatat kata-kata kuncinya ini. Pertama, iman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Kedua, hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan ketiga, jihad di jalan Allah. Jihad li'i'la'i kalimatillah atau li'i'la'i dini. Jihad untuk meninggikan kalimat Allah. Ini tiga kata ini yang merupakan kata kunci yang perlu selalu kita ingat: iman, hijrah, dan jihad. Oleh Allah dikatakan ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mengharap rahmat Allah. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan yanaluna jannatallah. Mereka ini berhak untuk mendapatkan surga Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah ghafur, Maha Pengampun, lisonihim, atas perbuatan mereka atau atas kesalahan mereka dalam jihad fisabilillah. Jadi ayat ini berkaitan dengan perbuatan kepala intelijen Rasulullah, yaitu Abdullah bin Jahsy dan kawan-kawan yang menangkap dan membunuh beberapa pasukan Quraisy yang hendak masuk ke kota Mekah.
terjadinya adalah di enggak masuk atau enggak keluar, saya agak lupa. Pokoknya gini, hitungannya gini, kalau ditunda itu keluar dari bulan haram tapi masuk ke tanah haram gitu. Jadi buasi malakama ini dibutuhkan perhitungan yang cepat. Nah, tapi kejadian itu akhirnya di blow up di medsosnya orang-orang Quraisy. Ya, saya nggak tahu medsos waktu itu pakai apa gitu ya. Itu di blow up untuk menyudutkan para mujahid ini, bahwa tentaranya Muhammad itu mengabaikan bulan haram. Makanya ada ayat yas'alunaka an syahril haram, mereka bertanya kepada engkau tentang bulan haram. Ya, sekarang ini termasuk bulan haram. Bulan haram itu kan Muharram, nah, sebelumnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu tambah Rajab. Kalau nggak salah kejadian itu di bulan Rajab, ya. Jadi ada 4 bulan haram, kemudian ada 2 tanah haram yang nggak boleh berperang di situ. Sudah semacam ya, konvensi bangsa Arab seperti itu. Nah, ketika dilanggar oleh orang Arab sendiri, ya, yaitu oleh Abdullah bin Jahsy yang Al-Quraisy, yang kaum Quraisy, sepupu Rasulullah, Abdullah bin Jahsy itu, maka ini menjadi gempar. Tapi kemudian Allah memberikan clearance bahwa kata Allah, qul qitalun fihi kabir, katakanlah bahwa berperang di bulan haram itu dosa besar. Tapi wasaddun fi sabilillah, ya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu mula-mula terjadinya yang menjadi peribahasa kita bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, itu dari ini, dari peristiwa ini, ya. Maksudnya bahwa menghalangi Islam, memfitnai Islam agar kafir kembali orang-orang Islam, ya, murtad dari keimanannya, itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang kafir pada saat bulan haram gitu. Nah, ini mempengaruhi pasukan yang terlibat dalam pembunuhan itu. Dia khawatir, wah, nanti nggak dapat pahala perbuatan saya gitu. Nah, ketika ada semacam gundah gulana seperti itu, turun firman Allah surah Al-Baqarah 218 ini, bahwa innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka berhak mendapatkan surga Allah. Wallahu ghafurun, Allah maha pengampun, mengampuni kesalahannya yang terjadi pada pembunuhan di bulan haram, karena perbuatan kaum Quraisy, ya, menghalang-halangi dakwah Islam dan memfitnai orang yang sudah Islam diminta kafir kembali, kan begitu perbuatan orang Quraisy. Seperti sering kita lihat dalam film Risalah itu, ya, Bilal disiksa untuk dipaksa untuk kembali kafir, itu namanya fitnah, ya. Bilal menjawabnya ahad, ahad, ahad. Nah, itu perbuatan itu dosanya lebih besar daripada membunuh mereka di bulan haram, memerangi mereka di bulan haram, begitu. Jadi dengan demikian adem lagi, ya, umat Islam yang telah beriman, berhijrah dan berjihad, mereka semangat lagi, ya, dalam melaksanakan misi hijrah dan jihadnya.
Kemudian silakan dibaca lagi Ali Imran 195 Mas. Ali Imran 195. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ya, silakan dibaca terjemahannya. Maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang berbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagai pahala dari Allah dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Ya. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan orang yang berhijrah dan yang diusir dari kampung halaman mereka karena mempertahankan agama Allah. Jadi oleh karena itu kita sebagai penerus risalah Islam, hidup sebagai muslim dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun harus tetap membawa Islam, tetap mengemban Islam sesulit apapun kondisinya. Jadi oleh karena itu memang Islam itu harga mati. Kalau harus mati karena membawa Islam, ya kita rela. Dulu Rasulullah dan para sahabat itu harus keluar dari kampung halamannya, meninggalkan seluruh harta benda dan keluarganya. Bahkan sebagian membawa keluarganya untuk hijrah. Makanya para ulama mendefinisikan secara syar'i bahwa hijrah itu al-khuruj min daril kufri ila daril Islam. Hijrah adalah keluar dari negeri kufur menuju negara kufur kepada negara Islam. Maka ketika terjadi Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, hijrahnya kan tahun 1 Hijriah. 8 tahun kemudian Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Tapi sebelum itu terjadi banyak peperangan, di antaranya perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, ya, lalu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini sudah hampir Fathu Mekah. Perjanjian Hudaybiyah ini tahun 6 Hijriah. Tahun 7 Hijriah itu Umratul Qadha, sesuai dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kan Rasulullah membalas, ya,
istilahnya kalau di kita ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Nah, Rasulullah itu membalas air tuba dengan air susu. Kenapa demikian? Karena pasukan Quraisy membawa tidak hanya seluruh bala tentara Quraisy, tapi juga bala tentara orang-orang Arab dari luar kota Mekah. Makanya pasukan Ahzab itu pasukan yang paling besar, 10.000. Untuk ukuran waktu itu udah gede sekali, 10.000 ya. Mungkin kalau pasukan-pasukan di Jawa ya nggak sampai segitulah, pasukan ya Singasari, Kediri itu ya nggak sampai segitu ya. Yang paling besar itu pasukan Sriwijaya itu sampai 22.000 ya. Nah, ketika 10.000 pasukan Rasulullah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah kemudian mengatakan la hijrota ba'da fathi Makkah, tidak ada hijrah setelah fathu Mekah. Kenapa tidak ada hijrah setelah fathu Mekah? Karena posisi hukum antara kota Mekah dengan kota Madinah itu sama, udah setara. Kalau waktu hijrahnya Rasulullah dan para sahabat sebelum penaklukan kota Mekah, itu hijrah yang diartikan al-khuruj min daril kufri, yaitu keluar kota Mekah yang merupakan darul kufur yang dikuasai oleh sistem hukum dan sistem keamanan kufur, menuju kota Madinah yang darul Islam, sistem hukum dan sistem keamanannya Islam ya, atau dikuasai kaum muslimin. Sekalipun kota Madinah itu plural, tidak hanya orang Islam di sana, ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani ya, tapi pemegang sistemnya itu Rasulullah dan para sahabat, baik Ansor maupun Muhajirin ya. Dan sistem hukum pada waktu itu, satu orang saja bisa memberikan suaka. Ini terbukti bahwa salah seorang putri Rasulullah ya memberikan suaka kepada suaminya yang masih kafir itu. Dan itu diakui, karena Rasulullah mengatakan suaka dari orang muslim yang paling rendah pun akan diakui, artinya ditaati. Jadi ya di waktu itu ya, kalau dalam sistem Islam tuh enaknya gini, ada maling lalu masuk rumah, lalu pemilik rumah memberikan suaka, aman maling itu, yang penting nggak keluar-keluar. Polisi nungguin di rumah, nggak ngelabrak sampai dalam polisi itu. Wah, kalau sekarang ada maling masuk rumah kita, buru-buru kita suruh pergi gitu. Kalau enggak, kita pun jadi tersangka, kan begitu ya. Itu sistem hukum sekarang seperti itu. Tapi kalau sistem hukum Islam enggak, ya ditunggu oleh polisi sampai maling itu keluar. Nah, di luar tuh baru wilayah polisi. Kalau di dalam rumah tuh wilayahnya tuan rumah gitu. Walaupun ada maling di situ. Nah, ini di kapan-kapan kita bisa bahas lebih dalam tentang sistem hukum. Nah, kembali bahwa Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang hijrah ya. Jadi ini ayat-ayat Al-Baqarah, Ali Imran sekalipun tentang syariat, tapi pasti dihubungkan dengan iman. Jadi tadi saya katakan
tiga kata kuncinya adalah iman, hijrah, jihad. Ini saling berantai. Ketika Rasul ditanya iman yang paling afdal apa? Hijrah gitu. Hijrah tergantung imannya, ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, apa namanya, famangkana hijratuhu, ya, lillahi wali rasuli, siapa saja yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi famangkana hijratuhu, siapa yang hijrahnya lidunya alati taksibuha, kepada dunia yang ingin dia ambil, awim ro'aten, atau untuk perempuan alati yang kikuha, yang akan dinikahi, maka dia hijrahnya akan dapat apa yang dia niatkan untuk hijrah itu. Jadi hijrahnya bukan sekedar perpindahan lokasi, tapi ada keimanan di situ. Demikian juga jihad. Jihad juga harus ada keimanan. Di hari kiamat Allah akan bertanya, "Hei fulan, apa yang kau lakukan di dunia?" Kata orang itu, "Oh, saya dulu berjihad di jalan Allah." Kata Allah, "Anta kadzib, Anda dusta. Anda dulu berjihad bukan untuk Allah, tapi Anda berjihad untuk menunjukkan bahwa Anda jagoan," gitu. Jadi kita nggak boleh salah niat, makanya harus selalu disertai iman, ya. Makanya ketika kita sholat kan kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Jangan sampai sholat kita misalnya lil mitoha karena mau diambil mantu, rajin banget sholat, ya, jam 10 udah sholat duhur netepan naonjang sholat duhur mak, waduh belum saatnya gitu. Nah, jadi kembali bahwa kata kunci iman, hijrah dan jihad itu harus selalu ada dalam mindset kita. Dan Allah menjanjikan akan dihapus dosa-dosa dari orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Dan tadi saya katakan bahwa ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, walakin jihadun wa niyatun, yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastunfirtum famfiru, kalau di mobilisir, di komando untuk berjihad, ya kalian harus ikuti komando begitu. Famfiru, maka hendaknya kalian ikut maju dalam perjuangan dalam keadaan khifafan wasiqalan, baik ringan maupun berat. Nah, oleh karena itu pemahaman kita bahwa hijrah ini nggak boleh berhenti. Ingat Pak, di akhirat nanti di padang mahsyar mesti diingat hadis Nabi begini bunyinya, pernah saya sampaikan kalau nggak salah. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala anil arba'ah. Tidak berhenti berdiri seorang hamba di padang mahsyar sampai ditanya 4 perkara. An umrihi hatta afnah, tentang umurnya sampai mati, dari balik sampai mati akan ditanya umurnya itu. Jadi umur itu ada pertanggungjawabannya. Artinya apa di sini?
Waktu tidak boleh berlalu tanpa hijrah kita. Ini kalau kita ditanya hari ini bagaimana gitu. Kalau kita lalai dengan waktu, artinya dari tahun ke tahun gini-gini aja gitu, tidak ada satu progres ya. Maka itu nanti berat menjawabnya di akhirat ya. Karena kenapa begitu? Karena tidak hijrah itu masalah. Apa ayatnya? Coba Qori baca lagi. An-Nisa ayat 97 ya, An-Nisa ayat 97 yang menggambarkan tentang ada sahabat Nabi yang tidak mau hijrah, atau orang mukmin masuk Islam udah syahadat tapi nggak mau hijrah. Nah, silakan baca. Iya. Shadaqallahul adzim. Kita ngerti kalau di akhirat nanti ya, kita mati di sini tapi malaikat nanyain ini, gimana jawaban kita? Kalau malaikat nanyain ini, kalau nggak nanya sih nggak apa-apa. Kita takut ditanya. Wah, Pak Ustadz ini nakut-nakutin. Ini saya nggak nakut-nakutin, cuma membacakan aja dan menanyakan. Kalau nanti kita ditanya begini oleh malaikat gimana? Masalahnya di akhirnya itu faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itu tempatnya neraka jahanam dan itu tempat seburuk-buruknya. Kenapa kok mereka ada di neraka jahanam? Padahal mereka beriman. Karena mereka nggak mau berhijrah. Karena nggak mau berhijrah, mereka tinggal di kota Mekah. Karena mereka tinggal di kota Mekah, pada saat pertarungan antara Mekah dan Madinah, mereka ada di pasukan Mekah. Berarti mereka melawan pasukan Madinah. Kalau pasukan Madinah ini kan murni orang mukmin. Ya kecuali yang munafik ya. Nah, tapi kalau orang munafik itu memang enggan perang. Orang munafik itu kalau Rasulullah khurut dari kota Madinah untuk berperang melawan orang kafir, nah mereka nggak mau ikut, orang munafik. Kalau nanti Rasulullah balik menang, mereka bilang, oh kami menang juga kalau keluar gitu. Tapi kalau Rasulullah kalah, nah lo kan udah gua bilangin jangan perang melawan orang Quraisy. Nah itu ciri-ciri munafik. Apakah ada hari ini? Masih. Orang munafik itu yang paling nggak demen kalau ada orang Islam sukses. Itu orang munafik udah paling nggak demen kalau ada orang Islam sukses. Itu orang munafik. Ini masjid kita bagus ini,
Jangan dikira ada apa, nggak ada yang nggak seneng, pasti ada. Kecuali kalau Allah sudah membersihkan orang munafik dari PCC ya gitu, kecuali kalau itu ya. Saya nggak tahu lah ya. Nah, kita harap yang munafik segera menyadari diri, gitu aja. Nah, kembali ke ayat ini tadi, berarti kesimpulan kita bahwa hijrah itu harus terus berlangsung. Nah, lalu refleksi kita untuk hijrah hari ini bagaimana? Nih, refleksi. Sebelum refleksi, bahwa hijrah tadi dari Mekah ke Madinah itu berarti hijrah dari Darul Kufur ke Darul Islam. Ini jangan disamakan dengan yang NI Panji Gumilang ya, itu lain lagi itu urusannya ya. Jadi kita nggak bahas itu. Ya. Ada hadis Rasulullah begini, innal muhajir man hajara manahallahu anhu. Sesungguhnya muhajir itu, orang yang berhijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa saja yang dilarang oleh Allah. Artinya secara esensial hijrah itu berarti apa? Siapapun yang keadaannya hari ini masih mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, hijrahlah, tinggalkan. Artinya apa? Dalam rangka momentum hijriah ini, mari kita tekadkan untuk apa? Satu, memperbaiki iman, mempertebal iman kita, dan menambah luasnya cakupan konsekuensi iman kita. Apakah bisa orang yang sudah berkubang di dalam kemaksiatan itu hijrah? Harus hijrah, bukan hanya bisa, harus hijrah. Masih ingat nggak peristiwa atau kisah orang yang membunuh 100 orang? Lalu dia hijrah dari tempat dia menuju tempat yang lebih baik. Lalu di tengah jalan dia mati. Nah, malaikat berdebat, dua malaikat ini, orang ini dihitungnya husnul khotimah apa subul khotimah. Karena apa? Belum, istilahnya dia udah membunuh 100 orang. Dia mau pindah ke tempat yang baik, tapi di tengah jalan mati. Nah, kembali bahwa hijrah itu harus kita lakukan. Tapi bagaimana hari ini untuk refleksi hijrah? Saya buatkan dua catatan. Yang pertama, umat ini harus membangun peradaban berbasis masjid. Sebagaimana Rasulullah membangun masjid di kota Madinah. Alhamdulillah di sini udah masjidnya sudah bangun, megah. Tinggal memperbaiki atau menyempurnakan isinya atau ngisinya. Tanggung jawab berat ya. Kita sudah minta partisipasi seluruh donatur untuk masjid ini menjadi megah. Tapi masih ditanya lagi nanti oleh Allah di hari kiamat, bagaimana partisipasi ngisinya. Nah, itu terutama tanggung jawab para ketua RT RW ya, bukan tanggung jawab ketua DKM itu. Kalau ketua DKM menjaga agar masjid ini hardware softwarenya bagus, jangan sampai ada mic yang kemeresek atau mic mati. Imamnya jangan sampai ada imam yang sering lupa misalnya. Harus imam yang bagus ya, yang kelasnya qori ya, seperti imam tadi misalnya. Tapi perlu memperbanyak jamaah, dan jamaahnya harus ditingkatkan sehingga jamaah itu kalau dengar qori ya, membaca, terutama pada saat sholat subuh ya, karena sholat subuh itu didengar oleh malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Kan malaikat nanti ngelihat, setiap subuh ngelihat qorinya imamnya gimana, makmumnya
gimana, itu dilihat oleh malaikat. Mungkin ada makmum yang masih ngantuk-ngantuk, itu dilihat oleh malaikat ya. Yang ngantuk kan biasanya nggak nyambung antara makmum dengan imam. Qori ini membaca dengan bagus ya, sehingga connect ya. Kita perlu meningkatkan banyaknya qori. Ibaratnya kualitas qori itu sering saya katakan paling jelek minimal seperti Syekh Abdurrahman Sudes. Loh, apa bisa orang Indonesia melebihi Syekh Abdurrahman Sudes? Banyak yang lebih bagus daripada Syekh Abdurrahman Sudes, menyanyikan mentilawahkan tilawahnya Sudes tapi lebih bagus daripada Sudes, itu banyak. Orang Indonesia sebenarnya kan hebat-hebat, Pak. Baru-baru ini kan kita dikejutkan kan, anak putri 17 tahun buta ya, itu bisa menang di Amerika ya, Got Talent kan begitu ya, America's Got Talent. Padahal buta. Kan belum ada kejadiannya. Biasanya yang kita tahu kan yang buta-buta itu kan pakai kacamata terus bawa tongkat gitu kan. Ini bisa nyanyi, bahkan membuat orang barat terkagum-kagum ketika dia menyanyikan lagunya Queen gitu. Bahkan di Amerika Got Talent tuh lagu asli buatannya, komposisinya. Ini berarti apa? Di Indonesia itu tidak kurang orang berbakat itu, hebat itu. Cuma itu tadi banyak orang hebat itu tapi tidak terpandu dengan baik itu. Oleh karena itu mesti kita tingkatkan. Ini bagian dari hijrah kita, menghijrahkan apa ini? BCC BCC ya sini, Bukit Cimanggu City, menjadi wilayah yang betul-betul masjid sebagai pusat peradaban hidup 24 jam ya. Semua akhirnya kesini studi bandingnya itu kesini ya. Oke lah, periode kemarin ke Jogokarian ya sudah, jangan Jogokarian terus dong, tapi ke BCC Cimanggu City. Apa ininya yang somethingnya di sini nih ya, mesti ditemukan oleh bapak-bapak gitu, sebagai warisan yang nanti dicatat sejarah, dan yang paling penting dicatat oleh malaikat yang akan bermanfaat nanti di hari kiamat dalam kehidupan kita nanti ya. Jadi dulu sering saya sampaikan tentang masjid sebagai pusat peradaban itu dengan mengutip Al-Hajj ayat 41, alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Itu silakan dikembangkan dari situ. Pertama, sholatnya bagus ya. Nah, kalau sekarang kita sudah anggap bagus, bagaimana lebih bagus lagi ya. Yang kedua, membayar zakatnya bagus ya. Kemudian ketiga, amar ma'ruf nahi mungkarnya juga bagus ya. Nanti di taklim dari para kiai, para ustadz itu di situ menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita bisa ngubah mindset bahwa nahi mungkar itu bukan monopoli FPI. Nah, kalau FPI dibubarin gimana? Nggak ada nahi mungkar lagi. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu dari dulu, dari Quran diturunkan, dari kota Madinah itu sudah jalan. Itu yang dikerjakan oleh para sahabat, dan itulah kenapa para sahabat disebut kuntum khaira ummah, kan begitu ayatnya Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna
anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kemudian catatan kedua, hijrah ini sampai kapan? Nah, Rasulullah mengatakan yauma fathi Makkah innahu la hijrota. Hari penaklukan kota Mekah adalah hari tidak ada hijrah lagi. Ya. Maknanya bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah di Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah, kemudian terjadi jihad, perang Badar, ya, perang Uhud, perang Ahzab dan lain-lain, itu selesai dengan Fathu Mekah yang sering kita baca dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa refleksinya hari ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita, yaitu bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini, di mana founding fathers kita sudah membuat undang-undang dasar, mari kita lihat, kita pelototi kembali pasal 29 ayat 1. Beberapa tulisan di internet saya buka, itu kalau membahas pasal 29 itu jarang dibaca yang ayat 1, yang dibaca langsung ayat 2. Judulnya kebebasan beragama. Mestinya judul yang pertama itu adalah negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Baru yang kedua, negara membolehkan bagi siapa yang tidak bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, menyembah Tuhan yang lain, masih boleh hidup di Indonesia, gitu pengertiannya. Artinya yang harus lebih ditekankan, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, bahwa segala hukum dan perundangan yang dibuat di NKRI harus selalu berdasarkan hukum Tuhan yang Maha Esa, di mana Tuhan yang Maha Esa itu berfirman di dalam Al-Quran. Apa firman Tuhan yang Maha Esa dalam Al-Quran? Adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anihkum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah perkara di antara mereka dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Pengertiannya apa? Kita lihat mufasir yang paling tua, yaitu Ibnu Abbas, yang hidup di zaman Rasulullah, yang merupakan sahabat Rasulullah, yang merupakan sepupu Rasulullah, yang didoain oleh Rasulullah, Allahumma alimhu fit ta'wil, ya Allah ajarkanlah kepada Ibnu Abbas takwil daripada pengertian Al-Quran. Nah, kita baca sekarang tafsir Ibnu Abbas, ya. Wa anihkum wahkum, putuskanlah perkara bainahum, di antara mereka, baina Bani Quraidah wa Nadir wa ahli Khaybar, di antara orang-orang Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir dan Yahudi Khaybar, ya, yang merupakan warga kota Madinah. Walaupun mereka Yahudi, tapi mereka warga kota Madinah. Putuskanlah perkara di antara mereka. Karena orang-orang Yahudi itu suka bertahkim kepada Rasulullah, minta diselesaikan perkaranya kepada Rasulullah. Rasulullah mau memutuskan perkara kepada mereka dengan apa? Maka diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 49, ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dengan apa saja yang diturunkan oleh Allah menurut Ibnu Abbas, bima bayyanallah fil Quran,
dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini menurut Ibnu Abbas, ya. Kalau menurut Ahok ya jangan kalian ditipu oleh Al-Maidah 51 gitu. Ini Al-Maidah 49, ya itu. Tapi saya tentu pengen selamat ya. Ikuti Ibnu Abbas saja, jangan ikuti Ahok, ya gitu. Walaupun Ahok diangkat jadi orang penting di Pertamina, ya gitu. Demikian refleksi hijrah kita. Jadi jangan pernah berhenti berhijrah sebelum negara ini memberikan pernyataan, apakah itu dekret presiden, ya. Mungkin kalau kita ingin perubahan ya mesti presidennya mengumumkan, ya, bahwa mulai hari ini berlaku hukum-hukum Al-Quran. Loh, berarti Pak Ustadz mau mendirikan negara Islam? Ya gak bisa, masa Ustadz mendirikan negara Islam? Itu pasti gak mungkin gitu. Kita ini mau mengajak agar ya Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 diterapkan, itu aja. Bener gak Pak? Oh, ragu-ragu sih. Bener gak? Ya. Setuju? Setuju? Setuju hijrah dengan cara itu? Takbir! 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 Mudah-mudahan ini bisa menghalangi kita dari pertanyaan malaikat. Kan kita takut tadi pertanyaan malaikat, kamu mati dalam keadaan apa? Itu itu jangan sampai kita seperti orang Mekah yang ternyata mati dalam pasukan Quraisy, ya. Nah, ini mestinya dibawa pemahaman ini kepada para ahli hukum, para intelektual. Yang saya baru dengar intelektual itu Rocky Gerung ngomong, saya setuju negara Islam, begitu, ya. Nah, kita nggak ribut dengan negara Islam lah. Kita ingin pasal 29 ayat 1 diterapkan. Diterapkannya sesuai dengan firman Allah. Firman Allah ditafsirkannya sesuai dengan Ibnu Abbas. Itu aja paling aman. Ya. Insya Allah kita hijrah ujungnya sampai di situ. Nah, kalau itu sudah terjadi, berarti Fathu Mekah di Indonesia. Ya. Tadi kan imamnya baca surat apa tadi? Al-Fat, inna fatahna laka fathan mubina. Saya setuju sekali kalau imam itu tiap subuh baca itu. Dan Bapak mesti ingat-ingat, oh ini yang diterangkan Pak Khotot hijrah berarti sampai Fathu Mekah. Fathu Mekah berarti pasal 29 ayat 1 diterapkan, ya. Nah, nanti kalau pengen tahu dari segi hukum ya undang aja Pak Egy Sujana, ya, profesor hukum beliau, ya gitu. Kalau saya cuma ustadz atau kiai aja, tapi saya bisa baca kitab, ya, kuning. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.